Selamat datang di media pembelajaran online di kelas 10. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semua di awal tahun? Semoga selalu happy, bahagia, kemudian sehat, tetap semangat, selalu rendah hati, dan teruslah menjadi baik. Oke, materi kita, sebelum kita biasa melakukan materi, kita baca doa dulu. Namaskara Gata, yuk tangannya Anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita meditasi, duduk hening, ya seperti biasa. Duduk hening dengan rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari nafas kamu, rasakan di dalam hati. Menyadari nafas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Nafas masuk, saya tenang. Nafas keluar, saya damai, tenang, damai. Duduk hening selesai. Tangannya Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang materi terbaru, yaitu sains dan agama Buddha. Berarti ini tentang ilmu pengetahuan ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat memahami ilmu pengetahuan. 2. Peserta didik memahami syarat-syarat ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, peserta didik mengerti ilmu pengetahuan dan agama Buddha. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan bukan sekedar knowledge, ya, tetapi juga merangkum sekumpulan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan seperangkat metode yang diakui oleh bidang ilmu tertentu, misalnya ilmu pengetahuan alam, kemudian ilmu psikologi, karena melalui penelitian dan secara sistematik, termasuk juga psikologi ya. Sampai sekarang ada yang namanya dokter psikiater, itu kan dari ilmu psikologi. Syarat-syarat ilmu, ya, kenapa kita bahas ini? Karena memang nanti kita bahas ilmu dulu, baru berkaitan dengan agama Buddha. Syarat-syarat ilmu adalah 1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek atau kajian yang terdiri dari satu golongan ke golongan yang bersifat hakikatnya. Objek harus ada, kemudian dicari kebenarannya untuk menunjang penelitian. Yang kedua, metodis. Bahasa Yunani dari metodos artinya adalah cara atau jalan. Metode adalah upaya yang dilakukan dengan meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan mencari kebenaran. Akibatnya menjamin kepastian kebenaran, umumnya merujuk kepada metode ilmiah karena bersifat metode ya, diuji. Yang ketiga adalah sistematis. Mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek harus terurai, terrumus dalam hubungan teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem secara menyeluruh
terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objektif. Yang keempat adalah bersifat universal. Keberadaan yang hendak dicapai, kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Sains modern adalah ilmu pengetahuan yang teratur dengan sistematik yang dapat diuji kebenarannya melalui metode tertentu yang bersifat ilmiah. Bisa juga ada dua sains ya. Satu adalah sains murni yang menjadi fakta atau dasar atau hukum dan peraturannya. Fakta itu nyata ya. Yang kedua adalah sains terapan yang dipergunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan benda-benda yang dipandang berguna. Jadi bisa membedakan yang murni dan terapan ya. Next, perbandingan sains dan Buddhisme. Kita lihat. Sains adalah satu sistem pengetahuan yang berhubungan di dunia fisik, beserta fenomena-fenomenanya, dan memerlukan sesuatu pengamatan yang tidak didasari dengan prasangka apapun melainkan berdasarkan eksperimen yang sistematik. Yang menarik adalah di Buddhis, sejalan dengan agama Buddha, yaitu Kalama Sutta. Kenapa di Kalama Sutta sejalan dengan sains? Kita lihat. Oleh karena itu, warga suku Kalama, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu, atau yang merupakan tradisi, desas-desus. Jangan percaya begitu saja yang tertulis di dalam kitab suci, juga apa yang dikatakan logika atau kesimpulan, juga apa yang direnungkan dengan seksama. Tetapi terimalah jika engkau sudah membuktikan sendiri, yaitu ehipasiko. Jadi, ketika sains itu diteliti dengan fakta-fakta nyata, begitupun apa yang diajarkan oleh Buddha, ternyata jangan hanya percaya dengan sesuatu yang benar-benar cuma tradisi, desas-desus, tetapi harus benar-benar bisa dibuktikan. Inilah perbandingan agama Buddha dan sains yang benar-benar sejalan dengan Buddhisme ya. Next, definisi teknologi. Teknologi adalah cara dan keterampilan untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ada 3 klasifikasi dasar kemajuan teknologi. Lihat kemajuan teknologi sekarang ya. Nanti akan saya tampilkan videonya untuk lihat kemajuan teknologi. 1. Kemajuan teknologi bersifat netral. 2. Kemajuan teknologi bersifat tenaga. Dan kemajuan teknologi bersifat modal. Karena teknologi ini kan banyak berkembang pesat ya, termasuk handphone ya. Makin terus canggih dan makin berkembang. Ciri-ciri fenomena menghasilkan teknologi adalah 1. Rasional dan direncanakan. Jadi benar-benar bisa dibuktikan dan direncanakan. Kemudian artifisialitas, tidak ilmiah, ya, artinya tidak diteliti ilmiah tapi bisa direncanakan. Yang ketiga adalah otomatisme, serba otomatis. Sekarang canggih kan, mesin cuci otomatis, sanyo otomatis, matinya handphone juga otomatis. Bisa menghidupkan handphone dengan otomatis dengan pinjer dan sebagainya. Kemudian monisme, saling bergantung. Ya, saling membutuhkan. Karena satu alat yang teknologi canggih tanpa ada satu yang mendukung itu tidak akan bisa menyelesaikan. Kemudian universal dan otomati yang berkembang menurut prinsip. Hubungan agama Buddha dengan sains modern. Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 55 dalam autobiografi menemukan bahwa jika berpendapat agama mengatasi kebutuhan ilmiah modern adalah Buddhisme ya. Agama masa depan yang akan merupakan sebuah agama kosmik yang melampaui Tuhan personal dan menghindari dogma teologi, mencakup alam spiritual. Itulah yang disebut dengan agama Buddha. Agama Buddha tidak dibangun dengan atas dasar keyakinan pada suatu anti kodratif, tetapi menciptakan atau mengatur nasib manusia sama dengan sains. Agama Buddha tidak dibangun seperti itu.
Kemudian kualitas merupakan dasar bagi agama Buddha Dhamma adalah barang siapa melihat sebab akibat yang saling bergantungan, ia akan melihat Dharma. Barang siapa yang melihat Dhamma, ia melihat sebab-sebab yang saling bergantungan. Jadi tidak ada sesuatu anti kodrati ya di dalam agama Buddha. Tidak ada satu sebab tanpa muncul sebab ya, tidak ada sesuatu yang timbul tanpa sebab. Oke. Perkembangan ilmu memang dapat memudahkan aktivitas manusia, itu betul. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan perkembangan batin manusia. Kadang semakin teknologi canggih, batin manusia semakin hancur. Tujuan ajaran Buddha dengan sains tentang ajaran Buddha ya. Agama Buddha tidak dibangun dengan keyakinan atau kekuatan adikodrati. Kualitas merupakan dasar agama Buddha ya. Barang siapa melihat sebab akibat yang saling bergantungan, dia akan ikut. Tidak ada yang sesuatu yang timbul tanpa sebab. Keyakinan agama Buddha bersifat rasional, timbul berdasarkan kebijaksanaan dan tahayul. Dan 6, banyak teori penemuan sejalan dengan agama Buddha, misalnya teori evolusi, kosmologi, atom, 3 keberadaan, kuantum, sunyata, psikologi, dan pikiran manusia. Metodologi sains dalam agama Buddha. Agama Buddha tidak pernah mendorong kepercayaan yang kaku dogmatis. Agama Buddha selalu WH question ya, 5W 1H ya. Why, what, why, when, how. Duka adalah sebab, yaitu what. Duka samudaya itu adalah why. Duka niroda adalah when, dan duka niroda gamipastipada adalah how. Sekian untuk PPT-nya.